Kolaborasi strategis antara organisasi profesi advokat dan perguruan tinggi menjadi langkah nyata dalam memperkuat pendidikan dan praktik hukum di Indonesia. Melalui sinergi ini, dunia akademik dan dunia profesi bersama meningkatkan mutu, integritas, dan kompetensi calon advokat serta sumber daya manusia di bidang hukum. Tujuannya adalah melahirkan praktisi hukum yang bermutu, beretika, dan berkarakter yang siap berkontribusi bagi penegakan hukum serta keadilan di tanah air Indonesia. Dan langsung saja kita menuju Hotel Borobudur Jakarta untuk mengikuti penandatanganan kerjasama pradi profesional. Para praktisi hukum serta seluruh tamu undangan yang kami banggakan. Pertama-tama, izinkan saya atas nama seluruh panitia pelaksana menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dan Rektor Universitas Indonesia atas kepercayaan, dukungan, kerjasama, serta sinergi yang luar biasa sehingga kegiatan nasional ini dapat terselenggara dengan baik. Hadirin yang kami muliakan, alhamdulillah penandatanganan perjanjian kerjasama pada malam hari ini dihadiri sekitar 500 peserta dari berbagai unsur strategis bangsa yang terdiri dari pimpinan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dan swasta, dekan Fakultas Syariah dan Hukum, kemudian para akademisi, praktisi hukum, serta keluarga besar pradi profesional. Tentunya kehadiran Bapak dan Ibu sekalian merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam membangun ekosistem keadilan di Indonesia. Kami menyambut dengan penuh sukacita agenda penandatanganan perjanjian kerjasama pada malam hari ini. Kami berharap perjanjian kerjasama yang diselenggarakan menjadi momentum lahirnya gagasan-gagasan besar, memperkuat kolaborasi lintas institusi, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam mencetak generasi penegak hukum yang tidak hanya cerdas secara intelektual, namun juga luhur serta secara moral dan spiritual. Akhirnya, atas nama seluruh panitia pelaksana, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini masih terdapat kekurangan baik dalam penyambutan, pelayanan maupun fasilitas yang kami sediakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi setiap ikhtiar kita, memberkahi kerjasama yang terjalin, menjadikan kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama ini sebagai amal jariah yang membawa kemaslahatan bagi bangsa, negara, dan umat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Haji Tasrif M. Saleh, SHMH, atas laporan pelaksanaan kegiatan yang telah disampaikan. Baiklah hadirin yang kami hormati, dan perlu kami informasikan bahwa seluruh rangkaian acara pada hari ini dapat disaksikan oleh masyarakat luas melalui tayangan TV One, Kompas TV, dan CNN Indonesia. Kolaborasi antara dunia pendidikan tinggi dan organisasi profesi memiliki peran strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi perkembangan dunia hukum yang semakin dinamis. Untuk itu, marilah kita mendengarkan sambutan dari Rektor Universitas Indonesia. Kepada yang terhormat, Profesor Dr. Insinyur Heri Hermansyah, STM IPU, kami silakan. Boleh kita iringi tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan muliakan
Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Selamat malam Pak Menteri. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Profesor Amin Suyitno, juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pradi Profesional Profesor Haris Arthur, para rektor dan pimpinan dari 11 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah naungan Kementerian Agama RI yang hadir pada malam ini maupun yang menyaksikan dari kejauhan. Rekan-rekan akademisi, praktisi hukum, serta para hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Malam ini merupakan perwujudan nyata dari sinergi triple helix yang kuat antara organisasi profesi advokat, Kementerian Agama, dan institusi pendidikan tinggi Universitas Indonesia menyambut dengan rasa bangga dan optimisme yang tinggi atas terjalinnya kerjasama strategis ini. Kolaborasi UI, Pradi Profesional, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI merupakan langkah konkret untuk memperluas jangkauan akses, mutu, dan relevansi pendidikan hukum berkelanjutan di tanah air. Pendidikan tinggi saat ini dituntut untuk tidak hanya mencetak lulusan yang cakap secara akademik di atas kertas, tetapi juga melahirkan sumber daya manusia yang siap kerja, adaptif, serta memiliki ketahanan moral yang kokoh. Terlebih di lingkungan perguruan tinggi, tantangan ke depan adalah bagaimana menyelaraskan keahlian praktik hukum modern dengan nilai-nilai etika, integritas, dan adab sebagai fondasi utama penegakan hukum yang bermartabat. Mari kita bersama-sama tumbuh maju dan melangkah lurus dan tegaknya hukum yang berkeadilan berasaskan kebenaran di Indonesia ini. Akhir kata dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita kawal bersama implementasi kerjasama yang mulia ini, Triple Helix. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan meridhoi setiap ikhtiar yang kita lakukan, ditandai dengan awalan di malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Heri Hermansyah, STM IPU, untuk sambutan yang telah disampaikan. Dan semoga Bapak Ibu sekalian, kolaborasi yang terjalin menjadi langkah nyata dan memperkuat hubungan antara dunia akademik dan dunia profesi hukum di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, pendidikan tinggi memiliki peranan penting dalam melahirkan generasi yang tidak hanya memiliki keunggulan akademik, tetapi juga integritas, karakter, dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Di mana pada malam hari ini sinergi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan organisasi profesi menjadi kekuatan penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Dan selanjutnya, hadirin yang berbahagia, marilah kita mendengarkan sambutan dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam kepada yang terhormat Profesor Dr. Haji Amin Suyitno MAG. Kami silakan. Boleh kita iringi tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami muliakan, yang kami banggakan Pak Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Yang saya hormati sahabat saya Ketum Pradi Profesional, Prof. Haris. Saya tidak ingin menyebut namanya lebih lengkap ya, Prof. Haris saja gitu ya. Yang saya hormati juga sahabat saya Pak Prof. Heri, ini namanya sangat dekat, Haris dan Heri, Rektor UI. Tentu Pak Sekjen Pradi Profesional, Prof. Yohelson, dan sahabat-sahabat saya para pejabat eselon 1, hadir Pak Irjen,
Pak Kepala Badan, Pak Dirjen Katolik, Dirjen Kristen, para staf ahli, staf khusus, tentu yang saya banggakan para rektor PT KIN yang hadir pada hari ini, dan juga para rektor PT KIS sebanyak 111 PTKI yang ada di Indonesia. Pak Menteri yang kami hormati, asbabul wurud dari acara kita malam hari ini adalah bagian dari pentingnya membangun ekosistem yang tadi oleh Pak Rektor disebut dengan triple helix. Kita sadar betul betapa pentingnya kehadiran Fakultas Syariah dan Hukum yang ada di Indonesia harus berdiri sama tinggi dan kokoh bersama perguruan tinggi perguruan yang lain, termasuk juga pada saatnya nanti, saya ulangi, pada saatnya nanti, jangan-jangan kita bisa menyamai UI atau bahkan lebih dari itu. Harus optimis. Karena itu, alumni Fakultas Syariah kita tuntut untuk bisa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, dan ini sudah dibuktikan Pak Menteri, mahasiswa, bukan alumni ini, mahasiswa dari Fakultas Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Yogyakarta baru-baru ini telah berhasil melakukan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menyangkut presidential threshold, dan alhamdulillah dikabulkan oleh MK. Ini menandakan bahwa mahasiswa PTKI tidak kalah dengan yang lain. Begitu juga mahasiswa dari UIN 1 Tulungagung juga menguji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait dengan keterwakilan perempuan yang sedikitnya 30% untuk calon legislatif. Itu pun juga dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi ini menandakan bahwa kedepannya Fakultas Syariah dan Hukum akan semakin kuat karena kita akan bermitra kuat dengan sebuah lembaga profesi peradi profesional yang nantinya akan mengawal terkait dengan PPA, Pendidikan Profesi Advokat, dan juga PKPA, Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Terakhir Pak Menteri kami sampaikan, besok kita masih akan ada simposium nasional membangun ekosistem keadilan yang akan melibatkan Prof. Jimla Sidiki, juga ada Prof. Asep, Wakil Jaksa Agung, juga ada Prof. Sopian dari UI, dan juga ada Pak Mukhlis MH dari Dirjen Badilak, yang kebetulan yang terakhir itu adalah juga alumni dari Fakultas Syariah Hukum dari UIN Raden Fatah Palembang. Mudah-mudahan kita semua terus bisa berkiprah, bisa berkontribusi nyata bagi pembangunan Indonesia, khususnya pembangunan hukum. Walakumminkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Profesor Dr. Haji Amin Suyitno MAG atas sambutan serta arahan yang telah disampaikan. Baiklah hadirin yang kami hormati, sebuah kolaborasi besar selalu dimulai dari sebuah visi, di mana visi untuk membangun ekosistem hukum yang semakin profesional, berintegritas, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Melalui momentum hari ini, Peradi Profesional menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah dan dunia pendidikan tinggi di seluruh Indonesia. Baiklah hadirin yang berbahagia, untuk menyampaikan sambutan sekaligus pandangan mengenai kolaborasi strategis yang dibangun pada hari ini, marilah kita sambut Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi Profesional yang terhormat Profesor Dr. Haris Arthur Hedar, SHMH. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dalam majelis ilmu, pengabdian dan kemaslahatan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan bahwa ilmu harus melahirkan akhlak dan akhlak harus menghadirkan keadilan. Yang terhormat, yang saya muliakan, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kamarudin Amin MA. Yang saya hormati Inspektur Jenderal Kementerian Agama. Yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Amin Suyitno MAG. Juga yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Heri Hermansyah ST MN IPU, beserta seluruh jajaran lengkap. Yang saya hormati para rektor perguruan tinggi Islam, negeri dan swasta di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Yang saya hormati seluruh pengurus Dewan Pimpinan Nasional Pradi Profesional. Yang saya hormati para guru besar serta seluruh hadirin yang saya muliakan. Mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Juga yang saya cintai, istri saya hadir pada malam hari ini. Izinkan saya mengawali dengan sebuah perenungan. Bukan megahnya gedung yang meninggikan martabat bangsa. Bukan pula tingginya jabatan yang memuliakan manusia. Bangsa akan dihormati ketika ilmunya melahirkan integritas, akhlaknya menumbuhkan kepercayaan, dan hukumnya menghadirkan keadilan. Itulah fondasi sebuah peradaban. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita tidak sekedar menandatangani sebuah nota kesepahaman. Akan tetapi hari ini kita sedang menyatukan tiga kekuatan besar bangsa. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menghadirkan pendidikan yang unggul, moderat, dan berkarakter. Universitas Indonesia menghadirkan tradisi akademik dengan semangat veritas, probitas, justisia, kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Dan Pradi Profesional menghadirkan komitmen membangun advokat yang bermutu, beretika, dan berkarakter. Ketika ketiganya dipersatukan, kita sedang membangun ekosistem pendidikan hukum yang menjadikan ilmu, integritas, dan akhlak sebagai fondasi lahirnya penegak hukum yang dipercaya masyarakat dan melahirkan advokat yang cerdas secara intelektual dan kokoh secara moral. Hadirin yang saya muliakan, kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Universitas Indonesia, dan 111 perguruan tinggi bukan sekedar memperluas jejaring. 111 perguruan tinggi adalah 111 pusat lahirnya ilmu, 111 ruang pembentukan karakter, dan 111 simpul harapan bagi masa depan penegakan hukum Indonesia. Angka 111 bukan sekedar menunjukkan jumlah perguruan tinggi yang bergabung. Akan tetapi dalam ajaran Islam
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah itu maha ganjil, altir, dan menyukai yang ganjil. HR Bukhari dan Muslim. Karena itu, kami memaknai angka 111 sebagai simbol keberkahan. Tujuan kerjasama ini sangat jelas, memperkuat mutu pendidikan hukum, menghubungkan dunia akademik dengan dunia profesi, memperluas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta menyiapkan advokat yang unggul dalam kompetensi, kokoh dalam integritas, dan luhur dalam akhlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ayat ini mengingatkan bahwa ilmu akan mencapai kemuliaannya ketika diwujudkan dalam kejujuran, pengabdian, dan kemanfaatan bagi sesama. Atas nama Pradi Profesional, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, serta Universitas Indonesia, beserta 111 perguruan tinggi negeri dan swasta atas kepercayaan dan kolaborasi yang dibangun hari ini. Izinkan saya menutup dengan satu harapan. Semoga sejarah tidak hanya mencatat bahwa hari ini kita menandatangani sebuah dokumen, tetapi juga mencatat bahwa dari kolaborasi ini lahir generasi penegak hukum Indonesia yang menjunjung kebenaran dengan kejujuran, menegakkan keadilan dengan integritas, serta mengabdikan ilmunya bagi kemaslahatan umat, bangsa, dan negara. Karena warisan terbesar kita bukanlah dokumen yang ditandatangani, melainkan manusia berintegritas yang berhasil kita lahirkan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Profesor Dr. Haris Arthur Hedar, SHMH, atas sambutan dan komitmen yang telah disampaikan. Kami persilahkan Bapak untuk dapat kembali ke tempat. Baiklah, hadirin yang kami hormati, kini tibalah kita pada agenda utama, sebuah momentum menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi antara organisasi profesi hukum, pemerintah, dan dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Di mana penandatanganan nota kesepahaman ini bukan sekedar sebuah seremoni, melainkan simbol dari komitmen bersama untuk membangun kolaborasi yang berkelanjutan. Baiklah hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya di pada malam hari ini kami akan mengundang terlebih dahulu untuk ke-39 Universitas Islam Negeri yang ada di Indonesia. Boleh kita iringi tepuk tangan yang meriah. Untuk yang pertama, kami persilakan untuk dapat maju ke depan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dilanjutkan dengan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dilanjutkan dengan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Universitas Islam Negeri Mataram. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dilanjutkan dengan
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Universitas Islam Negeri Ar-Raini Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Selanjutnya kami mengundang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Universitas Islam Negeri Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Sidik Jember, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar, Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidempuan, Universitas Islam Negeri Salatiga, Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu, dan Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi. Dan dilanjutkan, kami juga turut mengundang kepada Universitas Islam Negeri Sibersyah Nurjati Cirebon, Universitas Islam Negeri Kudus, Universitas Islam Negeri Madura, Universitas Islam Negeri Lok Sumawe, Universitas Islam Negeri Ponorogo, Universitas Islam Negeri Kediri, Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Dilanjutkan dengan Universitas Islam Negeri Palopo, Universitas Islam Negeri Ambon, dan kami juga turut mengundang kepada Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung. Dan yang terakhir, untuk di sesi kali ini, kami akan mengundang kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kami silakan. Dan untuk mengawali prosesi penandatanganan dengan hormat, kami mengundang kepada yang terhormat Ketua Umum Pradi Profesional Profesor Dr. Haris Arthur Hedar SHMH. Dan yang terhormat Rektor Universitas Indonesia Profesor Dr. Insinyur Heri Hermansyah ST MN IPU. Dan yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Profesor Dr. Amin Suyitno MAG, dan juga Sekretaris Jenderal Pradi Profesional Profesor Dr. Yuhelson SH MH MKN. Dan kami juga turut mengundang yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Kami silakan untuk dapat naik ke atas panggung. Baik, kepada seluruh Universitas Islam Negeri di sesi yang pertama untuk bersiap-siap untuk menandatangani kerjasama. Dan baiklah hadirin sekalian, dengan penuh rasa bangga kita akan segera menyaksikan prosesi penandatanganan kerjasama Pradi Profesional dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Universitas Indonesia serta 111 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. 3, 2, 1. Boleh kita iringi tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Baiklah hadirin yang berbahagia, kita saksikan bersama-sama penandatanganan MOU dan juga kerjasama antara universitas negeri yang ada di Indonesia dan juga swasta pada malam hari ini. Dan tentunya malam hari ini di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, kerjasama ini dapat terjalin untuk kesuksesan di masa mendatang. Dan untuk selanjutnya kami persilakan untuk dapat berfoto bersama untuk memperlihatkan dokumen yang telah ditandatangani. Kami persilakan.
Baik, kepada tamu VIP Pak Menteri, kita berfoto. Boleh Pak Ketua Umum untuk maju ke depan Pak, di depan meja biar kelihatan. Mohon berkenan. Dan juga seluruh Universitas Islam Negeri, kami persilakan untuk memperlihatkan dokumen yang telah ditandatangani. Kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk mempersilahkan dan memperlihatkan dokumen dan ditunjukkan kepada tim dokumentasi. 3, 2, 1. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Yang telah kita saksikan bersama-sama prosesi di sesi yang pertama. Penandatanganan MOU dan juga kerjasama untuk ke-39 Universitas Islam Indonesia. Baik, kami persilakan kepada Ketua Umum Pradi Profesional Rektor Universitas Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan juga Sekjen Pradi Profesional untuk dapat kembali ke tempat. Dan kami mohon kesediaan untuk Bapak Menteri Agama Republik Indonesia untuk tetap bergabung bersama kita di atas panggung. Kepada seluruh Universitas Islam Negeri, kami persilakan untuk dapat kembali lagi ke tempat. Baiklah hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya di mana malam hari ini dilanjutkan, kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan pada momentum yang istimewa ini. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Kami silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Umum Pradi Profesional Profesor Dr. Haris Arthur Haider SHMH. Yang saya hormati Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia beserta seluruh jajaran di lingkungannya. Yang saya hormati Rektor Universitas Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Heri Hermansyah. Yang saya hormati para rektor yang baru saja melakukan penandatanganan MOU, dan para hadirin, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau saya tidak sebutkan satu persatu yang pejabat yang hadir pada kesempatan ini. Tentu yang pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat-Nya maka acara yang sangat meriah dan sangat penting ini bisa terwujud. Tentu saja saya selaku Menteri Agama mengucapkan selamat kepada semua pihak, terutama Pradi Profesional yang bersama-sama Kementerian Agama dan UI menginisiasi acara yang sangat penting ini.
Bapak Ibu sekalian, tema yang akan kita lakukan juga besok simposium itu saya kira sangat proaktif ya. Sangat relevan dengan kebutuhan bangsa kita hari ini. Kita hidup dalam masyarakat yang semakin kompleks. Persoalan hukum tidak lagi berdiri sendiri sebagai persoalan teks peraturan semata, melainkan terkait dengan dinamika sosial, ekonomi, budaya, keluarga, teknologi digital, relasi kuasa, dan perubahan cara masyarakat memahami agama serta hukum. Karena itu, kita memerlukan apa yang disebut sebagai ekosistem keadilan. Ekosistem keadilan berarti keadilan tidak hanya diserahkan kepada satu lembaga, satu profesi, atau satu prosedur. Keadilan harus dibangun melalui sinergi banyak aktor. Penegak hukum yang berintegritas, advokat yang profesional dan beretika, perguruan tinggi yang menghasilkan ilmu dan kader hukum yang berwawasan kemanusiaan, serta masyarakat yang memiliki literasi hukum dan kesadaran etik. Dalam perspektif Islam, keadilan adalah nilai inti. Al-Quran menegaskan, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Keadilan bukan sekedar prinsip hukum, tetapi juga perintah moral dan spiritual. Keadilan tidak boleh berhenti pada formalitas prosedur, tetapi harus sampai kepada perlindungan terhadap hak, kehormatan, jiwa, akal, keturunan, harta, dan martabat manusia. Di sinilah nilai-nilai maqasidus syariah memiliki relevansi besar dalam pembangunan hukum nasional. Hukum yang baik adalah hukum yang tidak hanya tertulis, tetapi juga menenteramkan. Hukum yang adil adalah hukum yang tidak hanya menenangkan salah satu pihak, tetapi juga menjaga kemaslahatan, mencegah kerusakan, dan memulihkan relasi sosial yang retak. Dalam konteks inilah, integrasi antara penegak hukum, profesi advokat, dan perguruan tinggi menjadi sangat penting. Hadirin yang berbahagia, profesi advokat memiliki posisi yang amat mulia. Dalam tradisi hukum, advokat seringkali disebut sebagai officium nobile, profesi yang terhormat. Kemudian, kemuliaan profesi advokat tidak semata-mata karena ia menguasai hukum, tetapi karena ia berdiri untuk membela hak, menjaga keseimbangan proses peradilan, mendampingi pencari keadilan, dan memastikan agar hukum tidak menjadi alat kekuasaan yang menindas. Dalam ekosistem keadilan, advokat dituntut tidak hanya cerdas secara hukum, tetapi juga matang secara etik. Advokat tidak boleh menjadikan konflik sebagai komoditas. Advokat tidak boleh memperpanjang perkara hanya demi untuk keuntungan. Advokat tidak boleh mengaburkan kebenaran demi kemenangan prosedural. Justru sebaliknya, advokat harus menjadi penjernih persoalan, penuntun proses hukum, dan penjaga agar keadilan tidak dikalahkan oleh kepentingan sesaat. Saya berharap Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional terus memperkuat kualitas layanan profesi, etika, kompetensi, literasi hukum, serta pendidikan hukum berkelanjutan bagi para advokat. Peradi profesional sendiri menempatkan transparansi informasi, kualitas layanan profesi, penguatan etika, dan kompetensi advokat sebagai bagian daripada kontribusi terhadap ekosistem hukum Indonesia. Bapak Ibu sekalian, pada saat yang sama, perguruan tinggi memiliki peran yang tidak kalah strategis. Perguruan tinggi adalah rumah ilmu, rumah kaderisasi, rumah pembaruan. Di lingkungan Kementerian Agama, perguruan tinggi keagamaan Islam, khususnya Fakultas Syariah, memiliki mandat historis dan intelektual yang sangat penting.
Saya ingatkan bahwa stakeholders Kementerian Agama yang berkecimpung di bawah Kementerian Agama, kalau kita hitung mulai dari murid-murid TK sampai perguruan tinggi, tidak kurang dari 12 juta jumlahnya. Dengan demikian, ini nanti akan menjadi stakeholders daripada peradi profesional. Fakultas Syariah bukan hanya tempat mahasiswa belajar fikih, usul fikih, hukum keluarga Islam, hukum ekonomi syariah, siasat jinayah atau peradilan agama. Fakultas Syariah harus menjadi laboratorium keadilan, tempat nilai-nilai Islam, hukum nasional, tradisi keilmuan pesantren, dan realitas sosial Indonesia dipertemukan secara kritis, moderat, dan konstruktif. Fakultas Syariah memiliki keunggulan yang khas. Ia mampu membaca hukum tidak hanya dari sisi normatif yuridis, tetapi juga dari sisi etik, sosial, dan kemaslahatan. Ia mengenal tradisi kitab kuning, Bahsul Masail, Maqasidus Syariah, fikih sosial, sekaligus hukum positif Indonesia. Keunggulan integratif ini harus menjadi kekuatan di dalam membentuk sarjana hukum Islam yang tidak hanya ahli dalam argumentasi hukum, tetapi juga peka terhadap penderitaan manusia. Saya ingin menegaskan bahwa Fakultas Syariah di lingkungan PTKI harus hadir lebih nyata dalam pembangunan hukum nasional. Fakultas Syariah harus memperkuat riset hukum keluarga, peradilan agama, mediasi, bantuan hukum, perlindungan perempuan dan anak, hukum ekonomi syariah, filantropi Islam, serta problem-problem hukum keagamaan kontemporer. Fakultas Syariah juga perlu memperluas kerjasama dengan organisasi advokat, pengadilan, lembaga bantuan hukum, kantor urusan agama, pesantren, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil. Kerjasama antar Fakultas Syariah dan organisasi advokat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Pendidikan khusus profesi advokat, klinik hukum, magang profesi, riset bersama, penguatan penguatan paralegal komunitas, layanan konsultasi hukum keluarga, pendampingan masyarakat miskin, dan pendidikan hukum publik. Inilah cara perguruan tinggi tidak berhenti sebagai menara gading, tetapi turut membumikan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, salah satu isu penting yang perlu menjadi perhatian bersama adalah meningkatnya perkara perceraian di Indonesia. Data BPS tahun 2025 mencatat terdapat 438.168 kejadian perceraian, terdiri atas 91.652 cerai talak dan 346.516 cerai gugat. Sumber data tersebut berasal dari Kementerian Agama melalui Ditjen Bimas Islam untuk data nikah, serta Mahkamah Agung melalui Ditjen Badan Peradilan Agama untuk data perceraian. Angka ini tidak boleh kita bicara semata-mata sebagai statistik. Di balik setiap perkara perceraian, ada manusia, ada keluarga, ada anak-anak, ada luka batin, ada persoalan ekonomi, ada komunikasi yang gagal, ada kekerasan, ada ketidakadilan, dan ada masa depan yang harus tetap diselamatkan. Saya sering mengatakan bahwa manakala terjadi perceraian, maka akan muncul orang miskin baru dalam masyarakat yang namanya perempuan dan anak-anak. Perempuan dan anak yang paling terdampak dengan kasus perceraian ini. Namun kita juga harus berhati-hati. Menekan angka perceraian bukan berarti menghalangi hak hukum seseorang untuk bercerai ketika rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan. Apalagi dalam situasi kekerasan, penelantaran, atau ketidakadilan yang serius. Islam itu sendiri membuka pintu perceraian sebagai jalan terakhir ketika masalah keluarga tidak lagi dapat dijaga. Yang harus kita tekankan adalah perceraian yang sebenarnya dapat dicegah. Konflik rumah tangga yang membesar karena kurangnya literasi, komunikasi yang rusak karena tidak ada pendampingan, serta proses hukum yang memperuncing
permusuhan. Advokat, khususnya yang menangani perkara keluarga, perlu mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada kemaslahatan. Dalam perkara perceraian, advokat bukan hanya bertugas untuk menenangkan gugatan atau memenangkan gugatan atau permohonan. Advokat juga memiliki tanggung jawab etik untuk menjelaskan konsekuensi hukum, psikologis, ekonomi, dan sosial dari perceraian. Advokat perlu mendorong meditasi secara sungguh-sungguh, menghindari provokasi konflik, menjaga hak perempuan dan anak, memastikan nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah, hadhanah, dan hak-hak pasca perceraian terpenuhi secara adil. Sementara itu, Fakultas Syariah dapat berkontribusi dari hulu hingga hilir. Dari hulu, Fakultas Syariah dapat memperkuat edukasi pernikahan, riset ketahanan keluarga, pendampingan calon pengantin, penguatan literasi hak dan kewajiban suami istri, serta pengembangan modul keluarga sakinah berbasis maqasidus syariah. Dari tengah, Fakultas Syariah itu juga dapat mengembangkan pusat meditasi, saya ulangi, pusat mediasi keluarga, klinik konsultasi hukum keluarga, dan layanan pendampingan berbasis kampus. Dari hilir, Fakultas Syariah dapat melakukan riset terhadap putusan pengadilan agama, pola penyebab perceraian, efektivitas mediasi, dan perlindungan hak perempuan serta anak-anak pasca perceraian. Saya membayangkan setiap Fakultas Syariah di PT KIN memiliki klinik hukum keluarga Islam yang terhubung dengan KUA, pengadilan agama, lembaga bantuan hukum, organisasi advokat, dan komunitas masyarakat. Klinik ini dapat menjadi ruang edukasi, konsultasi, mediasi awal, dan pendampingan masyarakat. Dengan demikian, kampus tidak hanya mencetak lulusan, tetapi juga memberikan solusi. Saya berharap mendorong agar Fakultas Syariah memperkuat kurikulum yang mengintegrasikan hukum Islam, hukum nasional, etika profesi, keterampilan mediasi, dan legal drafting, advokasi kelompok rentan, teknologi hukum, serta pendekatan psikologis dalam perkara keluarga. Sarjana syariah masa depan harus mampu membaca kitab, membaca undang-undang, membaca putusan, dan membaca realitas sosial sekaligus. Hadirin yang saya hormati, membangun ekosistem keadilan membutuhkan kerja kolaboratif. Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam berkepentingan agar PT KAI menjadi pusat keunggulan di dalam pengembangan ilmu hukum Islam yang relevan dengan kebutuhan bangsa. Organisasi advokat berkepentingan melahirkan profesi hukum yang kompeten dan bermartabat. Pengadilan membutuhkan para pihak dan kuasa hukum yang menghormati integritas proses peradilan. Masyarakat membutuhkan akses terhadap keadilan yang mudah, manusiawi, dan tidak menakutkan. Karena itu, saya berharap simposium nasional yang nanti akan dilakukan tidak berhenti pada seremoni. Forum ini harus menghasilkan agenda aksi. Pertama, penguatan kerjasama antar fakultas syariah dan organisasi advokat di dalam pendidikan profesi, magang, dan pelatihan etik. Yang kedua, pengembangan klinik hukum dan pusat mediasi keluarga di PT KAI. Ketiga, penyusunan riset nasional tentang perceraian, ketahanan keluarga, dan efektivitas mediasi di peradilan agama. Dan yang keempat, perluasan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Kelima, penguatan literasi hukum keluarga berbasis masjid, pesantren, kantor urusan agama, kampus, dan ruang digital. Keadilan harus kita bawa dari ruang seminar menuju ruang hidup masyarakat. Keadilan harus hadir di ruang sidang, di ruang kelas, di kantor advokat, di KUA, di pesantren, di keluarga, dan di ruang digital. Keadilan harus menjadi budaya, bukan sekedar slogan.
hadirin yang berbahagia, saya percaya apabila penegak hukum bekerja dengan integritas, advokat menjalankan profesinya dengan etika, dan perguruan tinggi mengembangkan ilmu pengetahuan keberpihakan pada kemaslahatan, maka ekosistem keadilan di Indonesia akan semakin kuat. Dari sinilah kita dapat melahirkan hukum yang tidak kering dari nilai, advokasi yang tidak lepas dari nurani, dan pendidikan tinggi yang tidak jauh dari kebutuhan masyarakat. Akhirnya, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut baik dan mendukung penuh penyelenggaraan MOU dan juga nanti simposium yang akan dilaksanakan, dan semoga forum ini nantinya juga akan melahirkan gagasan besar, jejaring kolaborasi, dan langkah nyata bagi penguatan hukum, profesi advokat, perguruan tinggi, serta ketahanan keluarga Indonesia. Semoga ikhtiar kita menjadi bagian daripada pengabdian kepada bangsa, negara, agama, dan kemanusiaan. Dan semoga apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Wallahumma fiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA. Kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat. Baiklah hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya kita akan memasuki untuk penandatanganan kerjasama di sesi yang kedua. Kami akan panggilkan ke-38 perguruan tinggi Islam negeri dan perguruan tinggi Islam swasta. Untuk nama-nama yang kami sebutkan, kami persilakan untuk dapat maju ke depan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Untuk yang pertama, kami akan mengundang Rektor IAIN Sorong. Kami persilakan. Dilanjutkan dengan Rektor IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Dan kami juga turut mengundang kepada Rektor IAIN Curup, Rektor IAIN Bone, Rektor IAIN Parepare, Rektor IAIN Pontianak, Rektor IAIN Ternate Maluku Utara. Dilanjutkan dengan Rektor IAIN Fatahul Muluk Papua, Rektor IAIN Kendari, Rektor IAIN Kerinci, Rektor IAIN Zawiya Cotkala Langsa, Rektor IAIN Manado, Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo, Rektor IAIN Takengon, Rektor IAIN Bengkalis. Dilanjutkan dengan Ketua STAIN Tengku Dirundeng Maulabo. Dilanjutkan dengan Ketua STAIN Majene, Ketua STAIN Mandailing Natal, dan kami juga turut mengundang kepada Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Bintan Kepulauan Riau, Rektor Universitas PTIQ Jakarta. Dan kami mengundang Rektor Universitas Syekh Nawawi Banten, Rektor Universitas Islam Tazkiyah, Rektor Universitas Islam Darussalam, Rektor Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Rektor Universitas Islam Cirebon, Rektor Universitas Islam Depok, Rektor Universitas Madani Nusantara, Rektor Universitas Islam Tasikmalaya, dan juga Rektor Universitas Islam Kiai Haji Ruhyat Cipasung. Selanjutnya kami mengundang Rektor Universitas Kiai Haji Mukhtar Syafaat, Rektor Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi, Rektor Universitas Dr. Haji Sumarno Banyuwangi, Rektor Universitas Islam Cordoba Banyuwangi, Rektor Universitas Kiai Abdullah Fakih Gresik,
Rektor Universitas Islam Al-Azhar Gresik, Rektor Universitas Al-Falah As-Sunniyah, Rektor Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah, Rektor Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Dan kami juga turut mengundang kepada Ketua Umum Pradi Profesional Profesor Dr. Haris Arthur Haidar SHMH, kami persilakan. Dan didampingi Wakil Ketua Hubungan Antar Lembaga Dr. Michelle Ahmad SHMH, kami persilakan. Baiklah Bapak dan Ibu seluruh para tamu undangan yang kami hormati, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim kita akan menyaksikan bersama-sama penandatanganan kerjasama. Baik, untuk nama-nama yang kami sebutkan kami persilakan untuk dapat segera menempati posisi yang sudah ditentukan. Baik, kami persilakan untuk menerima dokumen penandatanganan yang diberikan oleh panitia. Baiklah hadirin yang berbahagia, kita akan saksikan bersama-sama. Ini dia penandatanganan kerjasama untuk di sesi yang kedua. Inilah penandatanganan kerjasama Pradi Profesional dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Universitas Indonesia serta 111 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. 3, 2, 1, kami persilakan. Boleh iringi tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Baik, kami ucapkan terima kasih dan dilanjutkan untuk sesi foto bersama. Kami persilakan untuk mengangkat dokumen yang telah ditandatangani. Kami persilakan. Inilah dokumen yang telah ditandatangani oleh 38 perguruan tinggi Islam negeri dan perguruan tinggi Islam swasta. 3, 2, 1. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Baik, dan kami persilakan untuk dapat kembali lagi ke tempat. Dan kami juga turut mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Pradi Profesional Profesor Dr. Haris Arthur Haidar SHMH. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Ketua Hubungan Antar Lembaga Dr. Michelle Ahmad SHMH. Baik, kami persilakan untuk dapat kembali lagi ke tempat. Kita akan memasuki untuk penandatanganan kerjasama di sesi yang berikutnya. Dan selanjutnya kita akan menantikan penandatanganan sesi yang ketiga. Betul sekali. Dan kami mohon kepada Bapak dan Ibu yang sudah selesai menandatangani kerjasama untuk dapat kembali lagi ke tempat. Kami persilakan. Baiklah Bapak dan Ibu, seluruh para tamu undangan yang kami hormati, kita akan memasuki untuk sesi penandatanganan. Di sesi yang ketiga, kita akan panggilkan ke 33 perguruan tinggi Islam swasta. Untuk yang pertama, kami undang Rektor Universitas Sunan Derajat Lamongan,
Rektor Universitas Islam Syarifuddin Lumajang, Rektor Universitas Al-Qolam Malang, Rektor Universitas Uluwiyah Mojokerto, Rektor Universitas Kiai Haji Abdul Chalim, Rektor Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, Rektor Universitas Islam Internasional Darukullah Wadanahwah, dan juga Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Bagil, Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo. Selanjutnya kami mengundang Rektor Universitas Al-Amin Prenduan, Rektor Universitas Al-Hikmah Indonesia, dan Rektor Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia, serta Rektor Universitas Islam Aceh. Dan pemirsa, usai sudah spesial event penandatanganan kerjasama Pradi Profesional malam hari ini, saya Freddy Cahya pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.